warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Chang Holid Official. Baik rekan-rekan semua, sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan mencari data ganda atau data duplikat atau data-data unik lainnya. Ini penting terutama bagi para PPK PPS ataupun operator-operator di sekolah ya, untuk mengetahui bagaimana cara kita mencari data yang ganda agar penulisan kita tidak double, kemudian juga nanti biar balance kan laporan kita juga. Di sini saya sudah siapkan data berupa data siswa Madrasah Sanawiyah Huda. Saya ambil contoh di situ nomor, NIS, nama, jenis kelamin, kelas, juga alamat. Di sini kalau untuk PPK PPS anggap saja misalnya NIK dan lain sebagainya ya. Kita akan mencari data ganda yang ada di area sini ya. Biasanya di NIK. Pertama kita blok seluruh NIK-nya ya. Di sini ada 152 data. 152 data. Kita bisa menggunakan conditional formatting ya di sini. Kemudian kita bisa menggunakan high cell rule ya. Kemudian kita cari duplikat value-nya. Selesai ya. Di sini kelihatan yang duplikat. Nah, di sini ya. Kita cari data dia gandanya dengan yang mana, kita filter saja. Kita beri filter ya. Kemudian kita filternya dengan by color ya. Colornya aja. Nah, di sini. Jadi di sini ada 232409, ini ternyata ada 2 ya. Selfie dengan karma. Bisa jadi ini adalah kita salah ketik atau apa. Kita lihat kalau untuk di data pemilih kita bisa lihat di nomor KTP-nya ya, atau kita juga bisa lihat kalau untuk data siswa di kartu siswanya. Anggaplah misalnya salah satu contohnya ini seharusnya bukan 2324009 tetapi 2423 misalnya ya, 2324 bukan 09 tapi 109. Nah, di sini kan sekarang di sini datanya sudah tidak merah lagi nih. Ya. Kemudian ini Muhammad Satim. Misalnya di sini seharusnya dia bukan 2223149. Misalnya 149. Nah, tinggal 2 lagi nih. Anggaplah misalnya yang ini seharusnya 150. Itu ya. Langkah-langkahnya. Pertama, mencari langkahnya di conditional formatting. Kemudian high cell rule. Kemudian kita pilih duplikat value-nya. Kita klik OK ya. Seperti itu rekan-rekan semua. Kemudian ada juga cara yang kedua. Kalau nanti rekan-rekan semua pilihnya itu mana yang lebih enak, karena masing-masing juga mempunyai fungsi dan juga kriteria dan juga keuntungan atau kelebihan dan juga kekurangannya. Cara yang kedua kita gunakan dengan menggunakan rumus sum product ya. Pertama datanya kita blok dulu. Oh ya rekan-rekan, karena tadi rumusnya ini sudah angkanya sudah kita ganti, ini sudah tidak ditemukan data ganda ya, karena tadi sudah kita eksekusi. Sekarang kita kembalikan lagi aja datanya ya, kita kembalikan lagi datanya. Oke ya teman-teman, langkah selanjutnya ya, dengan rumus yang kedua, pertama kita blok seluruh datanya ya. Data yang dicurigai memiliki kegandaan.
Kalau di data pemilih misalnya nomor NIK-nya atau yang lain sebagainya. Pertama kita blok seluruh datanya, kemudian kita gunakan conditional formatting, kemudian kita menggunakan new rule ya. Klik yang ini, yang new rule. Kemudian di sini kita gunakan use formula determine dan selanjutnya ya. Kemudian langkah berikutnya kita menggunakan rumusnya ya, sama dengan sum product kurung buka, kemudian strip 2 ya, strip, kemudian kurung buka, kemudian datanya yang di sini kita blok sampai di terakhir ya. Itu sama dengan kita bandingkan dengan data yang pertama. Kenapa ini data pertama? Karena ini akan membandingkan dengan yang ini ya. Gitu. Kemudian jangan lupa bentuk dolarnya ini kita hilangkan dengan menggunakan F4 ya. Dengan menggunakan F4 sampai hilang. Kemudian kurung tutup. Kurung tutup lagi 2 kali karena di sini ada 2 kali. Berarti B6 ini datanya kita bandingkan dengan ini ya. Kemudian kita kasih tanda lebih besar ya. Tanda lebih besar, lebih kecil. Oh ya, lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi data yang B6 ini tidak boleh lebih besar daripada 1. Kalau lebih dari 1 berarti data tersebut ditemukan ganda. Kemudian bagaimana untuk memberikan cirinya? Ya, kita klik format. Kemudian fill-nya kita ubah. Misalnya kita kasih tanda merah kalau ganda misalnya. Klik OK. Kemudian OK lagi. Ingat ya, rumusnya sama dengan sum product kurung buka strip 2 kali, kemudian di blok seluruh datanya, kemudian sama dengan blok di klik data yang pertama, kemudian lebih besar daripada 1, kemudian format, klik OK. Nah, di sini sekarang terlihat data gandanya. Mana lagi yang data gandanya? Kalau data seperti ini mungkin masih bisa mudah kita carinya, tapi kalau datanya sudah ribuan mungkin akan agak sulit. Karena itu kita gunakan misalnya filter ya. Nah, kemudian kita filter dengan menggunakan color. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada data gandanya selfie dengan siapa di sini, Muhammad Satim ada 2, selfie dengan Karma, Lian dengan Lian. Kemudian tinggal kita lihat dia kemudian ini gandanya dengan siapa. Kalau memang kita bandingkan dengan KTP-nya atau kita bandingkan dengan kartu siswanya. Misalnya di kartu siswanya, oh ini salah, ternyata seharusnya 2324109. Nah, sehingga datanya tidak ganda. Kemudian ini seperti Muhammad Satim misalnya, oh ini seharusnya 149. Nah, yang ini kemudian Lian misalnya ada 2 orang, misalnya 151, 150. Nah, sehingga data gandanya clear, tidak ditemukan data yang ganda. Mungkin itu saja rekan-rekan semua. Semoga tutorial yang saya berikan ini bermanfaat. Jika memang bermanfaat buat rekan-rekan semua, jangan lupa klik like dan juga pencet tombol lonceng subscribe-nya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.